Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang bagaimana kita membuat jurnal umum pada perusahaan dagang. Nah, menggunakan software Accurate Accounting. Sebelumnya, saya sudah membuat 5 video. Nanti teman-teman yang belum eh, lihat, bisa melihat video 1 sampai dengan 5, supaya bisa nanti bersama-sama mengerjakan materi ini. Sebelumnya saya buat 5 bukti transaksi dulu, nanti akan berpart karena nanti kalau langsung banyak videonya akan terlalu panjang. Jadi kita punya perusahaan namanya Iksan Electric, lokasinya di Sleman. Kemudian ini adalah kondisi neraca saldo per 31 Desember 2019, gitu kan. Saldo-saldo ini sudah kita input, termasuk daftar pelanggan, pemasok, kode produk, dan informasi tambahan yang kita punya, seperti itu. Nah, sekarang kasusnya adalah kita harus menginput bukti transaksi dari bukti 1 sampai dengan 6, gitu ya. Nah, sebelumnya kita buka dulu Accurate Accounting kita masuk ke Accurate. Mari kita tunggu sebentar ya. Ya, kita buka foldernya, kemudian kita cari filenya. Kemarin saya pakai ini, kemudian kita klik OK. Masih ingat ya, kalau user ID-nya supervisor, maka passwordnya supervisor juga. Nah, sebenarnya kita cek dulu untuk neraca saldonya. Oke, kita lihat neraca saldonya 31 Desember 2019 ya. 31 Desember 2019. Nah, ini sudah sama 1488750. Kita cek dulu. Sama belum? 1488750. Jadi udah sama. Oke, sekarang kondisinya neraca saldonya sudah oke. Dan kita akan menyusun atau menginput untuk transaksi-transaksinya gitu ya. Kita akan input transaksi-transaksinya. Kita masuk dulu ke transaksi 1 atau bukti 1. Jadi bukti 1 di sini contoh ya, ada toko mentari elektronik melakukan pemesanan produk dengan purchase order ini ME001 ya. ME001. Kemudian atas transaksi ini toko mentari elektronik membayar uang muka sebesar 15 juta rupiah. Oke, sebentar. Oh, ME01 udah ada ya. Sorry, ini saya ganti. Atau ini saya anggap sebagai ME011 gitu aja ya. Dan nomor lain sudah saya kasih nomor. Oke, ini aja ya. Oke. Nah, kemudian di sini atas transaksi ini toko mentari elektronik membayar uang muka sebesar 15 juta rupiah melalui transfer BCA. Jadi ada 15 juta rupiah melalui transfer BCA. Nah, karena toko mentari elektronik itu customer kita, maka dengan dia melakukan pemesanan atau purchase order, maka bagi kita itu merupakan sales order, gitu ya. Bagi kita merupakan sales order. Nah, posisinya kemarin kita ada PPN 10%. Pada transaksi ini kita punya sebenarnya nilai penjualan yang tanpa PPN adalah 189 juta rupiah. Kemudian ada PPN 18 juta 900, sehingga total fakturnya sebenarnya 207 juta 900 ribu rupiah. Namun ya, kita mendapatkan uang muka melalui transfer Bank BCA 15 juta rupiah.
Sehingga nanti jumlah tagihannya 222.900. Nah, pada transaksi ini kita baru mencatat adanya uang muka senilai 15 juta rupiah dari nomor sales order 001. Tapi untuk kode lain tetap kita input, tapi dampaknya ini transaksinya baru terhadap uang muka. Artinya apa? Produk ini belum kita serahkan, pembeli belum menerima produk ini. Pada transaksi ini kita sebagai penjual baru menerima uang muka gitu ya, baru menerima uang muka. Jadi dampaknya terhadap jurnal hanya lebih kepada uang muka. Nah, sekarang posisinya karena kita ada PPN 10%, maka uang muka di sini kita anggap senilai 110%. Gitu ya. Ini 110%. Jadi uang muka di sini sudah termasuk pajak. Seperti itu. Nah, karena ini SO, kita langsung masuk ke accurate. Nah, sebelumnya kita masuk ke sales dulu. Nah, di sales ini ada sales quotation, sales order, delivery order, sales invoice, sales receipt, sama sales return. Jadi ini urutan ya, mulai dari sales quotation, kemudian ada order penjualan, barang dikirim, ada invoice, kemudian dibayarkan, kemudian ada return kalau misalkan ternyata ada posisi barang yang rusak atau cacat gitu kan. Nah, kalau ada kasus, teman-teman, kalau ada kasus, misalkan saya input sales order tapi keliru. Tapi barangnya sudah dikirim, sudah ada invoice, dan sudah diterima uangnya. Bagaimana? Nah, kalau kasusnya seperti ini, ada salah input di sini, maka kita harus menghapus sales receipt. Kemudian kita harus hapus sales invoice, dan kemudian kita perbaiki sales order. Kemudian bagaimana kalau misalkan kesalahan ada pada sales invoice, sedangkan uangnya sudah dibayarkan, atau sudah kita terima sebagai penjual. Maka ini kita hapus dulu, baru ini kita edit. Jadi ketika ada kekeliruan dalam proses ini, kita edit dulu, hapus dulu apa namanya proses setelahnya. Baru proses yang keliru kita edit. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sales order. Ini teman-teman mau capture silahkan untuk soalnya. Ini saya sudah print kan. Jadi saya baca dari soal yang saya print ya. Jadi sekarang kita akan mengerjakan bukti transaksi satu. Nah, karena di situ ada sales order, maka kita masuk ke sales order. Kemudian di situ eh customer-nya itu adalah toko mentari elektronik. Sehingga di sini toko mentari elektronik. Ya. Kemudian PO number-nya MS strip 001. Ini saya kasih kurung 1 karena ternyata udah ada. MS strip 001. SO number-nya SO strip 001. Tanggalnya adalah tanggal 2 Januari 2020. Shipping date-nya di bukti nomor 5, shipping date-nya adalah dikirim tanggal 10 ya. Ini dikirim tanggal 10, maka kita di sini buat tanggal 10. 10 Januari 2020. Termnya adalah 3/10 N30. Nah, sekarang posisinya itemnya yang kita jual itu panel 1. Kuantitinya ada 10. Karena kemarin kita sudah setting pajak, maka kita tulis T. Kita sudah setting pajak T kemarin ya. Kita sudah setting pajak T. Kemudian ada lagi P berapa? P02. 10 juga. Kemudian kita sudah setting T, enter lagi. Nah, sekarang pada saat kita sudah enter teksnya atau T-nya, ternyata di sini pajaknya belum muncul gitu loh. Jadi cuma subtotal 189 juta rupiah. Ini teksnya kok yang 18.900 belum masuk. Nah, pertanyaannya kenapa? Padahal kita sudah input kode pajak. Nah,
teman-teman perlu diingat, selain input kode pajak, kita juga harus input pajak di data customer dan juga vendor kalau misalnya kita mau beli, supaya PPN-nya bisa ibarat kata terinjek gitu ya di sini. Nah, sehingga ini cancel dulu. Kita cancel dulu. Kita no, kita atur dulu pajaknya. Kita masuk ke list customer. Nah, ini kita atur semua aja ya, nggak cuma mentari elektronik ya. Kita atur dulu semuanya. Nah, semuanya silakan diedit di sales. Itu ada teks 1, kita pilih PPN 10%. Kemudian kita klik OK, semuanya kita edit, sales, PPN 10%. Oke, sales, PPN 10% lagi. Oke, sekalian aja ya yang vendor ya, biar kita nggak lupa. Nah, kalau untuk yang vendor, kita nggak ada pemasok umum ya. Kemarin V1 sama V3 ya. Kalau tadi di customer itu pakai tab sales, ini pakai tab term. Ada tag 1, maka ada PPN 10%, kita klik OK. Term 10%, OK. Oke. Nah, udah ya. Udah kita atur biar tidak terlalu banyak tabnya, kita close aja. Termasuk TB-nya kita close aja ya. Nah, sekarang kita ulangi proses yang tadi, sales order, ke toko mentari. Oke, SO number-nya itu 001. SO date-nya itu tanggal 2 ya. Shipping date-nya 2020, tanggal 10. Sekarang kita panggil teman-teman. Nah, teman-teman, kalau sudah kita atur pajaknya, di sini langsung ada PPN 10%. Sehingga total ordernya di situ jadi 207.900 gitu ya. Nah, sekarang masalahnya kita tidak hanya order, customer tidak hanya order, tapi apa namanya mereka memberikan DP kepada kita. Sehingga kita harus input DP-nya atau down payment-nya. Nah, teman-teman di bawah disajikan menu DP account. Jadi kalau customer mau memberikan DP, kita masukkan atau kita posting ke akun yang mana. Nah, misalkan kita masukkan ke uang muka penjualan, gitu ya. Uang muka penjualan. Jika sudah, di atas ada down payment, kita klik. Tapi kita pastikan dulu tanggalnya sudah tepat. Kalau tanggalnya masih kurang tepat ya, nanti diperbaiki. Sebelum ke DP. Jadi angka 207.900 itu kalau kita konversi itu menjadi 110%. Artinya 100%-nya adalah 189 juta, yang 10%-nya adalah 18.900. Tapi kalau misalkan ternyata 189 itu sudah termasuk pajak, maka inclusive tax-nya kita checklist. Nah, jadi 189 ini setara dengan 110%. Tapi ini kan tidak. 189 itu 100%, sehingga inclusive tax-nya kita checklist. Oke, jika sudah, kita klik down payment. Nah, oke, kemudian pada soal, DP-nya itu pakai Bank BCA. Oke, di soal ya, di sini ya. Kita pakainya Bank BCA, sehingga
Nanti kita pilihnya pakai Bank BCA. Tapi sebelumnya kita masuk ke item sini dulu. Item description, tadi DP-nya 15 juta. Kita klik 15 juta rupiah. Nah, oke. Ini enggak kita ini ya. Invoice-nya SO 001. Invoice date-nya tadi tanggal 2 ya. Tanggal 2. Kemudian ini tanggal 10. Oke. Invoice date, invoice number, shipping date. Ini sudah. Sudah ya. Ini 15 juta termasuk di dalamnya PPN 10%. Jadi 15 juta itu setara dengan 110% gitu ya. Makanya di sini ada PPN 10%, 1363. Jika sudah, kita sudah input DP-nya nih 15 juta. Kalau sudah kita bayar, maka di sini klik Pay. Karena bayarnya pakai Bank BCA, maka ini Bank BCA ya di soal. Ya, Bank BCA. Maka di sini klik Bank BCA. Kalau pakai Mandiri ya Mandiri. Pakai kas besar ya di sini tinggal dipilih. Terus pembayarannya itu tertanggal 2. Maka di sini diklik tanggal 2. Oke, payment date. Ini ceknya juga tanggal 2. Memonya misalkan penerimaan DP dari. Nah, teman-teman semua perhatikan payment date-nya, perhatikan check date-nya, kemudian nanti di invoice number di sini akan ada payment amount, kemudian paid tertulis di checklist gitu ya, artinya dibayarkan. Nah, ini di atas ada discount date 12 Januari 2020. Maksudnya gimana? Karena kemarin ada syarat 3/10 N30, transaksinya itu per tanggal 2, maka kita akan memberikan diskon 3% maksimal tanggal 2 Januari 2020. Sehingga di sini tertuliskan 12 Januari 2020. Oke, jika sudah, kita klik Save and Close. Ada cap lunas gitu ya, ada cap lunas. Kemudian Save and Close. Satu kali lagi Save and Close. Jadi kita klik Save and Close 3 kali. Jika sudah teman-teman, kita masukkan, kita cek jurnalnya gitu ya. Nah, jurnalnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau di Accurate ini kita melalui akun Antara ada piutang, gitu ya. Melalui akun Antara ada piutang, padahal sebenarnya tidak ada kaitannya sama piutang. Jadi teman-teman kalau piutangnya dicoret, ini kita coret, maka debitnya BCA, kemudian PPN keluaran dan uang muka penjualan. Jadi ini kita coret piutangnya, kita coret, maka jurnal untuk transaksi pembayaran DP oleh customer, maka debitnya BCA 15 juta rupiah, PPN keluaran 1,3 juta, serta uang muka penjualan 13,6 juta rupiah. Oke, gitu ya. Lanjut, kita masuk ke transaksi yang kedua. Oke, teman-teman silakan kalau mau capture transaksi yang kedua. Ini ada sales invoice tapi COD, gitu ya. Sales invoice dan COD. Oke, kita masuk ke sini karena sales invoice COD artinya sebenarnya pembayarannya langsung tunai, gitu ya. Maka kita langsung masuk ke menu sales. Kemudian kita masuk ke mana kira-kira? Kita masuk ke sales invoice, gitu ya. Namanya pelanggan umum. Kemudian purchase ini nggak ada ya. Ini SI strip 001. Invoice date-nya tanggalnya tanggal berapa tadi? Tanggal 3.
tanggal 3 Januari. Tiga Januari, terus ini juga sama ya, karena COD jadi langsung dikirim. Dan di sini termnya langsung COD. Itemnya, kalau di situ ada P03 10 unit. 10 unit, termasuk ada pajak di situ maksudnya. P04, 6 unit. Nah, kalau kita total, itu adalah 98.208. Sudah sesuai atau belum? Oh, ternyata belum. Oke, kita cek. Ini 89 ya, benar. Oke, kenapa belum sesuai? Karena ada diskon. Kita belum input diskonnya. 1944 di sini. Nah, di sini ada diskon. Langsung taruh di sini aja. 1944. Oke. Sehingga sekarang sudah sama. Total invoice-nya 96.069.600. Kita cek. Oke, sudah ya. Kalau sudah sama, kita cek tanggalnya, terminnya. Ini sudah ya. Oke, saya rasa tidak ada yang perlu diperbaiki. Karena ini penjualan secara tunai, maka harus kita terima uangnya. Maka di sini kita klik pay. Nah, bayarnya COD, berarti anggaplah pakai kas besar gitu ya. Kita sesuaikan tanggalnya 3. Cek date-nya juga 3. Ini saya copy aja langsung. Misalkan penjualan tunai kepada pelanggan umum. Oke. Payment amount-nya 96 ya, karena memang dia langsung bayar lunas ya. Oke, tanggal, terus di atas ada receive bla bla bla. Kalau teman-teman mau preview, kita klik previewnya. Nah, ini ada preview untuk sales receive-nya. Jadi apa yang sudah kita input, bisa kita preview hasilnya seperti ini, kemudian tinggal teman-teman print. Gitu ya, kalau mau langsung di print atau di save, mau disimpan. Gitu ya, buktinya. Ini saya close. Oke, jika sudah teman-teman, kita langsung save and close. Ada cap lunas gitu ya. Save and close. Oke, jadi save and close-nya 2 kali. Kalau transaksi pertama, save and close-nya 3 kali. Gitu ya. Kemudian kita klik all journal. Nah, ini all journalnya. Ada piutang, sales diskon, PPN, gitu ya. Ada penjualan dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada angka COGS atau persediaan barang dagangan nilainya 9 74.400. Nah, angka itu dari mana? Kita akan hitung ya. Kita akan hitung angkanya dari mana nih? Angkanya dari sini. Nah, kita jualan 10. Ini kan harga jual ya. Harga beli, ini saya tuliskan harga beli. Harga beli P3, kita cek di sini. P3. Nah, ini nih. 4.200.000. Kebetulan sampai 4 ya, saya copy yang 54. Nah, sebentar. Ini tombol buat nutup videonya ketutup ya. Oke. Sebentar kita ini dulu. Ya, kita tinggal kalikan teman-teman. Unit kita kali dengan harga beli. Aduh, suara saya udah mau habis ini. Sudah habis. Total sama dengan sum. Nah, hasilnya 74.400. 74.400 ini sama dengan di sini.
Jadi teman-teman walaupun input, teman-teman juga harus tahu nih angkanya dari mana gitu toh. Jangan sampai teman-teman sudah input ini tapi nggak tahu nih angka COGS-nya sama persediaan barangnya 74 angkanya dari mana. Jadi teman-teman harus tahu gitu. Kemudian transaksi ketiga terkait dengan penerimaan pelunasan piutang dari toko Mentari Elektronik 45 juta. Coba kita lihat, kita punya piutang kepada Mentari Elektronik 45 juta. Ini artinya apa namanya? Toko Mentari Elektronik itu mau melunasi ya utangnya pada eh, bulan kemarin atau tahun kemarin karena Desember ya. Nah, dia punya utang 45 juta langsung dibayar tertanggal 4 Januari. Karena tanggal fakturnya 31 Desember, artinya masih masuk kepada periode diskon, maka di sana kita memberikan diskon senilai 1.350.000. Nah, karena 3%, kita hitung dulu 1.350.000 itu angkanya dari mana. Maka karena diskonnya atau termennya 3%, maka 3% kita kalikan dengan 45 juta. Nah, jadi 1.350.000 itu atau diskon itu berasal dari 3% kali 45 juta. Kenapa dapat diskon? Karena tanggal fakturnya itu 31 Desember, sedangkan pembayarannya itu di tanggal 4 Januari, masih dalam periode diskon. Seperti itu. Makanya di soal dikasih diskon. Gitu ya. Oke. Kemudian dari bukti nomor 3, mari kita input gitu ya. Karena di situ piutang, berarti kan sebelumnya kita menjual barang kepada toko mentari elektronik. Seperti itu. Makanya kita penerimaan uang ini menggunakan menu sales. Gitu ya. Sales kemudian sales receive. Kita panggil nih. Oh, toko mentari elektronik. Terus, ini form number-nya kita abaikan aja ya. Payment date-nya tanggal 4 Januari 2020. 4 Januari, cek date-nya sama ya, 2020. Ini melalui apa? Melalui Bank Mandiri. Bank Mandiri, kemudian apa namanya, memonya pelunasan piutang. Piutang toko mentari elektronik gitu ya. Nah, karena di situ kita memberikan diskon, sebelumnya invoice ini, teman-teman, invoice ini eh, amount-nya 45 juta, owing-nya berarti terhutangnya 45 juta, payment amount-nya, walaupun sebenarnya yang dibayarkan itu hanya 43.650, tapi kan sebenarnya nilai tagihannya 45 juta, sehingga payment amount-nya jangan ditulis 43.650, tapi 45 juta rupiah. Hmm. Total diskon, ini kita isi diskonnya. Kita klik satu kali, ada apa namanya, kayak persen tapi warna orange atau merah ini kita klik. Nah, kita masukkan diskonnya, 1.350.000 rupiah. Enter. Nah, di sini dipertanyakan, kalau kita memberikan diskon, kita pakai akun yang mana gitu toh. Maka kita klik diskon berarti potongan ya. Coba kita cari potongan. Nah, ini langsung ada potongan penjualan, kita klik. Jadi kalau kita akan memberikan diskon kepada customer, kita pakai akun potongan penjualan. Jika sudah, kita klik OK. Enter. Enter. Nah, sehingga owing-nya itu langsung hilang. Artinya apa? Dengan adanya pembayaran ini, maka nilai terutangnya itu sudah menjadi nol gitu kan. Atau piutang kita sudah menjadi nol khusus untuk faktur yang tertanggal 31 Desember 2019. Jika sudah,
Kita hitung-hitungan nih. Ada kalkulator di sebelah kanan, tengah. Kita klik. Nah, langsung muncul cek amount-nya 43.650. Jika sudah, kita sambil cek tanggal-tanggalnya, sudah tepat atau belum. Nah, ini silakan mau dilengkapi, silakan. Jika sudah, kita klik Save and Close. Nah, kemudian kita refresh jurnalnya. Kita refresh. Oke, sudah muncul di sini. Ada Mandiri, kemudian kita memberikan potongan, dan piutang usaha kita berkurang 45 juta rupiah. Oke, sudah ya. Oke, semoga transaksi 1 sampai 3 clear di sini. Lanjut ke transaksi selanjutnya, bukti 4. Oke, bukti 4. Saya pengen pindah bukukan akun kasa yang ada di Bank Mandiri ke Bank BCA. Nilainya 15 juta rupiah misalkan. Dengan nomor bukti GV strip 001. Nah, kalau ada transaksi seperti ini, kita menggunakan menu General Ledger di sini. Nah, kita klik. Kemudian ada Journal Voucher. Kita klik Journal Voucher-nya. Voucher number-nya kita klik GV 001 ya. Tanggalnya tanggal 9 Januari. 9 Januari. Nah, apa nih ya keterangannya? Bukuan dari Mandiri ke BCA. Kalau Mandiri ke BCA berarti kan uang kita yang ada di Bank Mandiri kita ambil. Kemudian kita taruh di Bank BCA. Sehingga jurnalnya seperti apa? Berarti jurnalnya Bank BCA-nya kan bertambah. BCA. Nah, Bank BCA-nya bertambah. Debitnya berapa di situ di soal? 15 juta rupiah. Enter, enter, enter. Karena kita ngambil dari Mandiri, maka Mandiri kita akan berkurang. Ya, double klik, 15 juta rupiah. Oke, jika sudah seperti ini, tinggal kita save and close. Jika sudah, teman-teman, kita refresh. Oke, kita refresh. Sebentar, ini tuh harus saya geser nih. Oke, kita refresh ya, teman-teman. Kita refresh. Nah, maka jurnalnya kan seperti ini. Ada Mandiri, kemudian berkurang, sama BCA-nya bertambah.